Reaksi meledak. Yola Yuliana akhirnya angkat suara dan langsung menyerang mental Megawati Hangestri tepat sebelum duel panas di Bojonegoro. Bahkan, legenda voli dunia Giselle Silva sampai ikut campur karena merasa Megatron terlalu diremehkan. Benarkah ini akhir dari dominasi Megawati di Proliga? Simak fakta panasnya hanya di sini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Farhan Fact, wadah informasi seputar dunia olahraga tanah air. Hari ini kita akan membedah drama terbesar di putaran kedua Proliga 2026. Perseteruan panas antara dua ikon voli putri, Yola dan Megawati, kini mencapai titik didihnya. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe agar tidak tertinggal berita olahraga terbaru lainnya. Sinyal perang urat saraf di Bojonegoro dimulai. Atmosfer bola voli tanah air mendadak memanas hebat menjelang duel super big match di Gor Bojonegoro antara Jakarta Livin Mandiri melawan Jakarta Pertamina Enduro. Kabar ini meledak setelah Yola Yuliana, sang ikon senior yang dikenal vokal, melontarkan pernyataan yang sangat tajam dan tidak terduga mengenai sosok Megawati Hangestri. Publik terhenyak karena selama ini Megawati dianggap sebagai ratu yang tak tersentuh berkat prestasinya di Liga Korea. Namun Yola dengan tatapan dingin justru meruntuhkan tembok rasa hormat tersebut melalui kalimat-kalimat yang memicu tensi tinggi di kalangan penggemar voli nasional. Pertandingan putaran kedua Proliga 2026 ini bukan lagi sekadar perebutan poin di papan klasemen, melainkan telah berubah menjadi ajang pembuktian harga diri dan martabat bagi kedua pemain bintang yang memiliki basis massa sangat besar di Indonesia. Yola Yuliana menolak tunduk pada nama besar Mega. Dalam sebuah sesi wawancara yang penuh ketegangan dengan awak media, Yola Yuliana menunjukkan gestur yang sangat percaya diri dan tanpa keraguan sedikitpun. Ia menyatakan bahwa media terlalu mendewakan sosok Megawati Hangestri seolah-olah sang pemain adalah monster yang tidak mungkin dikalahkan. Yola menegaskan bahwa di atas lapangan voli, status bintang hanyalah angka jika mentalitas lawan tidak tergoyahkan. Semua orang terus memuja nama Megawati seolah dia dewa, tapi bagi saya, dia hanyalah lawan biasa yang punya kelemahan, ujar Yola dengan nada yang sangat mantap. Baginya, pengalaman bertahun-tahun di level profesional telah membentuk mental bajanya, sehingga ia merasa tidak perlu merasa minder atau takut meski harus berhadapan dengan pemain yang baru saja pulang dari kompetisi internasional yang sangat kompetitif dan prestisius itu. Kritik tajam Yola soal pengalaman di Liga Korea. Sentimen Yola semakin meruncing ketika ia mulai menyinggung pengalaman Megawati saat membela Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Dengan nada yang sedikit sinis, Yola menyebut bahwa sorotan media terhadap pengalaman internasional Megawati sudah sangat berlebihan dan cenderung mengaburkan fakta kualitas pemain domestik lainnya. Menurut Yola, bermain di luar negeri bukanlah jaminan bahwa seorang pemain tidak bisa ditaklukkan di tanah air sendiri. Ia bahkan berani mengklaim bahwa kualitas pemain di Proliga sudah sangat teruji dan tidak kalah hebat jika dibandingkan dengan mereka yang berkarir di mancanegara. Pernyataan ini dianggap sebagai serangan terbuka yang paling frontal yang pernah didengar publik musim ini. Yola seolah ingin menegaskan bahwa di lapangan Gor Bojonegoro nanti tidak ada karpet merah bagi siapapun, termasuk bagi sang ikon kebanggaan, Megawati. Strategi penghancuran mental dari kubu Livin Mandiri. Yola Yuliana tidak hanya menyerang secara verbal, tetapi juga mengungkap sebuah rahasia besar mengenai strategi timnya untuk meredam keganasan Jakarta Pertamina Enduro. Ia menekankan bahwa kunci untuk mengalahkan tim lawan adalah dengan cara menghancurkan ritme permainan Megawati sejak set pertama dimulai. Yola percaya bahwa sehebat apapun kekuatan pukulan seorang pemain, semuanya akan runtuh jika fokus mentalnya berhasil diganggu. Sebagai pemimpin di lapangan, Yola berjanji akan memberikan tekanan fisik dan psikologis yang luar biasa agar Megawati tidak bisa bermain dengan nyaman seperti biasanya. Voli bukan hanya soal adu smash keras, tapi soal siapa yang lebih cerdas membaca situasi dan siapa yang memiliki mental paling stabil di bawah tekanan ribuan penonton yang sangat fanatik, tegas Yola dengan penuh keyakinan yang menggetarkan. Giselle Silva beri balasan menohok dari negeri ginseng. Kabar mengenai pernyataan panas Yola ternyata sampai ke telinga mantan rival terberat Megawati di Korea, yakni Giselle Silva. Pemain asing yang kini membela GS Caltex tersebut merasa terusik dan memutuskan untuk angkat bicara demi membela martabat Megawati Hangestri. Giselle Silva dengan nada bicara yang penuh wibawa menyatakan bahwa apa yang dikatakan Yola hanyalah cerminan dari rasa kurang menghargai terhadap proses perjuangan seorang atlet di level dunia.
Menurut Giselle, bermain di Liga Korea membutuhkan dedikasi dan mentalitas yang sangat berbeda jauh dari kompetisi lokal manapun. Ia memperingatkan Yola agar lebih banyak membuktikan diri melalui aksi nyata di atas lapangan daripada hanya sibuk menebar provokasi di media massa. Giselle bahkan menantang Yola untuk benar-benar menunjukkan kualitasnya jika memang merasa selevel dengan kemampuan Megawati saat ini. Pembelaan keras sang pelatih, Bulen Karslioglu. Ketegangan ini pun akhirnya menyeret pelatih kepala Jakarta Pertamina Enduro, Bulen Karslioglu, ke dalam pusaran konflik kata-kata. Pelatih asal Turki yang dikenal bertangan dingin dan sangat disiplin ini merasa tidak terima jika anak asuh andalannya dipandang sebelah mata dengan cara yang kurang profesional. Bulen memberikan reaksi yang sangat keras dengan menyebut bahwa serangan pribadi dari pihak lawan hanya akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Megawati untuk tampil lebih menggila. Ia menegaskan bahwa Megawati adalah pemimpin sejati yang memiliki kualitas teknis di atas rata-rata dan tidak akan pernah terpengaruh oleh omongan kosong dari pemain lawan. Bulen juga mengingatkan bahwa meremehkan seorang pemain sekelas Megawati adalah kesalahan taktis paling fatal yang bisa dilakukan oleh tim lawan, dan Jakarta Pertamina Enduro siap memberikan pelajaran berharga di lapangan nanti. Drama Bojonegoro, arena pembuktian harga diri. Kini mata seluruh pecinta voli di tanah air tertuju pada Gor Bojonegoro, yang diprediksi akan menjadi saksi bisu pertarungan paling emosional sepanjang sejarah Proliga 2026. Pertemuan antara Yola Yuliana yang membawa misi pembuktian senioritas dan Megawati Angestri yang membawa misi dominasi internasional menjadi bumbu yang sangat lezat bagi industri olahraga nasional. Publik mulai terbelah menjadi dua kubu yang saling memberikan dukungan masif di media sosial. Sebagian menganggap Yola terlalu arogan, sementara yang lain melihat tindakannya sebagai bagian dari strategi psikologis yang wajar dalam kompetisi tinggi. Namun, satu hal yang pasti, laga ini telah melampaui batas sekadar permainan olahraga biasa. Ini adalah panggung drama di mana setiap jengkal lapangan akan dipenuhi dengan emosi, dendam, dan hasrat untuk menjadi yang terbaik di mata seluruh dunia. Kabar gembira dari Eropa, striker muda berdarah Jawa. Di tengah kemelut dunia voli, secercah harapan baru muncul dari ranah sepak bola Eropa untuk timnas Indonesia. Jael Pawirodiharjo, penyerang muda berbakat berusia 18 tahun, sukses mencuri perhatian publik setelah menjalani debut yang sangat luar biasa bersama MVV Maastricht di kasta kedua Liga Belanda. Pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya ini langsung mencetak gol kemenangan yang sangat dramatis dalam laga perdananya. Ketenangan dan insting membunuhnya di depan gawang lawan menjadi sinyal positif bagi PSSI untuk segera mengambil langkah nyata dalam memantau bakat sang pemain. Nama Pawirodiharjo yang kental dengan nuansa Jawa kini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan supporter Garuda yang sangat mendambakan sosok striker murni dengan jam terbang Eropa untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia masa depan. Kebangkitan bek tangguh Tristan Goyer di Belanda. Tidak hanya di sektor penyerangan, lini pertahanan Indonesia juga mendapat kabar angin segar melalui penampilan konsisten Tristan Goyer bersama PEC Zwolle. Bek kanan tangguh berusia 21 tahun ini sempat mengalami masa sulit akibat cedera lutut yang parah. Namun kini ia telah bangkit dari keterpurukan dengan performa yang sangat solid. Goyer yang merupakan produk Akademi Ajax Amsterdam ini mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai bek modern yang agresif dan tajam dalam menyerang. Keberhasilannya mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun menjadi bukti bahwa kualitasnya belum pudar meskipun harus melalui masa pemulihan yang sangat panjang. Dengan profilnya yang fleksibel dan gaya bermain yang sangat disiplin, Goyer diprediksi akan menjadi target naturalisasi selanjutnya guna memperkokoh tembok pertahanan timnas Indonesia di ajang internasional yang semakin menantang. Waspada terhadap hoaks media. Setelah seluruh narasi dramatis ini bergulir dan memicu adrenalin para penonton, admin akhirnya memberikan sebuah pernyataan klarifikasi yang sangat krusial di akhir pembahasan. Terungkap bahwa berita mengenai konflik tajam antara Yola Yuliana dan Megawati Hangestri di awal video hanyalah sebuah karangan fiktif yang sengaja dibuat untuk tujuan edukasi. Admin ingin memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menyaring informasi yang beredar luas di platform digital seperti YouTube. Fenomena berita karangan yang dikemas secara dramatis saat ini memang tengah marak dan berpotensi memecah belah opini publik jika tidak disikapi dengan logika yang sehat. Oleh karena itu, penonton dihimbau untuk selalu melakukan pengecekan fakta sebelum membagikan konten apapun demi menjaga integritas informasi di tengah masyarakat voli tanah air. Jadi, apakah mulut tajam Yola Yuliana benar-benar akan terbukti di lapangan Gor Bojonegoro atau justru Megawati Hangestri yang akan membungkam kritikan itu dengan performa kelas dunia? Kita lihat saja pembuktiannya di set pertama nanti. Namun, tunggu dulu. Ada satu hal penting yang harus kalian tahu. Setelah tim Farhan Fact melakukan penelusuran mendalam, ternyata narasi panas di awal video tadi hanyalah skenario edukasi.
Mengapa? Karena saat ini banyak sekali berita hoaks yang sengaja membenturkan antar pemain voli kita demi viewers. Lewat video ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menjadi penonton yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Dukung terus atlet kebanggaan kita dengan cara yang positif. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Tim Yola atau Tim Mega? Saya Farhan, sampai jumpa di fakta-fakta mengejutkan berikutnya. Stay smart, stay sport.